Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Raffi Lombok yang saya cintai dan banggakan, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman terkait dengan tugas-tugas kita sebagai seorang tenaga pendidik atau sebagai seorang guru, terutama dalam kegiatan kita pada saat belajar mengajar. Dalam kali ini, saya akan mencoba untuk membuka topik tentang membuka pelajaran. Sahabat Raffi yang berbahagia, membuka pelajaran merupakan suatu keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru dalam memulai kegiatan pembelajaran. Apa tujuannya? Adalah untuk merangsang motivasi dan semangat siswa di dalam belajar. Lantas, bagaimana cara kita untuk membuka pelajaran yang baik? Saya tidak mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah yang terbaik. Kenapa demikian? Karena kita masing-masing tenaga pengajar mempunyai cara tersendiri, cara yang berbeda ketika kita akan memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita. Akan tetapi, paling tidak ini bisa dijadikan sebagai bahan acuan kita ketika kita akan memulai atau membuka pelajaran ketika kita berada di hadapan anak-anak kita. Sahabat Raffi yang saya cintai dan banggakan, ketika kita berbicara tentang bagaimana membuka pelajaran, tentunya ada langkah-langkah atau tips yang harus kita lalui. Mana dia langkah-langkah itu? Yang pertama adalah menyapa dan memberi salam dengan penuh kehangatan. Artinya, ketika kita baru memasuki ruang kelas, akan berhadapan dengan anak-anak didik kita, jangan lupa kita memberikan salam kepada mereka dengan penuh kehangatan. Paling tidak, anak akan menjawab dengan apa yang ia miliki. Yang kedua, kegiatan membuka pelajaran yang kedua adalah jangan lupa berdoa. Berdoa itu juga sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Apabila di dalam suatu kelas itu terdapat berbagai atau bermacam-macam agama, maka usahakan mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Lantas setelah kita berdoa, apa yang harus kita lakukan ketika kita membuka pelajaran? Yang ketiga adalah memeriksa kehadiran siswa. Jangan sekali-kali lupa kalau kita perhatikan kehadiran siswa untuk dapat mengetahui siapa anak didik kita yang dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dan siapa yang tidak bisa mengikuti kegiatan pelajaran pada hari ini, sehingga kita tidak mengetahui apa yang menyebabkan mereka tidak hadir pada saat itu. Yang keempat, teknik membuka pelajaran adalah menarik perhatian siswa. Ini adalah kesanggupan kita untuk memusatkan seluruh aktivitas siswa agar tertuju pada kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Bagaimana caranya? Gaya mengajar kita seperti apa? Sudah siapkah kita dengan alat-alat bantu yang kita gunakan? Pola interaksi kita seperti apa? Itu yang perlu kita perhatikan. Yang keempat, jangan lupa memberi motivasi kepada siswa kita. Motivasi tentang apa yang akan kita peroleh, apa yang akan diperoleh oleh anak kita ketika kita memberikan pelajaran pada materi yang akan kita berikan pada saat itu. Sehingga meningkatkan rasa ingin tahunya. Kemudian, yang keenam, membuat kaitan materi pelajaran. Artinya, kita melakukan apersepsi. Apa yang telah kita sampaikan pada minggu lalu, coba kita kaitkan dengan apa yang akan kita berikan pada hari ini. Kenapa kita harus melakukan apersepsi?
untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa kita untuk menerapkan apa yang sudah kita berikan pada pelajaran minggu lalu. Lalu kita kaitkan dengan apa yang akan kita berikan pada hari ini. Kalau misalnya pada minggu lalu kita sudah melaksanakan ujian atau ulangan, paling tidak kita berikan kepada anak kita jawabannya minggu lalu. Oh, ini Ananda jawaban. Ini jawaban kita minggu lalu. Kalau misalnya pertanyaannya dalam ruang lingkup pilihan ganda, sampaikan, oh ini dia, dari nomor 1 sampai nomor sekian. Nih jawabannya. Silahkan Ananda perhatikan baik-baik. Tetapi kalau misalnya pada saat itu ulangannya tanya jawab, kembali lagi kepada kita. Dilakukan tanya jawab. Nah, kemudian selanjutnya, yang ketujuh, memberi acuan pelajaran. Kenapa kita harus memberi acuan pelajaran? Agar anak didik kita memperoleh gambaran yang jelas mengenai apa yang akan kita pelajari pada saat itu. Lalu bagaimana caranya untuk memberikan acuan pelajaran tersebut? Yang pertama, tentukan dulu tujuan pembelajaran. Oh, anak-anak, pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah titik 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu tersebut. Dan yang ketiga, metode atau model pembelajaran apa yang akan kita gunakan. Sehingga dengan gambaran seperti itu, anak kita terangsang untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada saat itu. Kemudian yang kedelapan, menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi apa yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Misalnya, ketika kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan, sampaikan kepada anak, oh anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi yang baru. Karena minggu lalu kita sudah ulangan. Jadi minggu ini adalah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang proklamasi kemerdekaan. Tolong diperhatikan baik-baik. Nah, inilah sekilas tentang kegiatan pendahuluan ketika kita akan memberikan pembelajaran kepada anak didik kita. Sehingga di dalam pengelolaan kelas nanti, dalam proses pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Demikian saja. Terima kasih sahabat terapi tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.